Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 6 ayat 30 sampai 34. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Kyrie eleison itu diterjemahkan kasihanilah kami. Tetapi di Gloria itu kemuliaan dikatakan miserere nobis. Itu juga diterjemahkan kasihanilah kami. Tetapi miserere nobis itu sebenarnya belas kasihan, compassion. Belas kasihan itu mempunyai arti iba hati. Hati ini terasa ingin menolong, perasaan hati, compassion. Karena compassion itu juga berarti ingin bersatu dengan orang yang mau kita tolong. Itulah Yesus kita yang setelah mendarat melihat begitu banyak orang berduyun-duyun untuk mencari Dia. Sehingga dikatakan Yesus melihat orang banyak itu dan jatuh belas kasihannya pada orang banyak itu, karena mereka seperti kawanan domba tanpa gembala. Dan Yesus pun mulai mengajar mereka. Di dalam perahu sendiri Yesus itu sudah berbelas kasihan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya kelelahan karena habis bertugas berkeliling. Masing-masing sudah menceritakan pengalamannya. Lalu
Yesus berkata kepada mereka, mari kita ke seberang karena mereka letih dan lapar. Dalam keletihan dan lapar itu mungkin mereka itu yang tertidur di perahu. Dan Yesus tetap berjaga. Itulah arti belas kasih. Mempunyai perasaan hati untuk ikut merasakan apa yang dialami orang yang sangat membutuhkan itu. Membutuhkan sesuatu. Membutuhkan arah hidup. Karena mereka dikatakan oleh Yesus seperti kawanan domba tanpa gembala. Gembala itu yang menjaga kawanannya. Karena itu Nabi Yeremia itu mendapatkan wejangan dari Tuhan Allah. Mengapa kamu gembala-gembala Israel melupakan tugasmu sehingga kawanan domba tercerai-berai, berjalan menurut kemauan sendiri-sendiri. Disalahkannya para pastor. Pastor itu artinya gembala. Dan kita semua ini tanpa merasa kita ini juga gembala-gembala. Suatu ketika saya pergi ke Lourdes, orang menyebutnya Lourdes. Lourdes itu saya melihat saya melihat satu patung Santa Bernadette itu, dan dikatakan di situ Santa Bernadette gembala. Santa Bernadette itu gembala. Ia memang pernah mengembalakan domba-domba dari keluarganya yang miskin itu. Tetapi Santa Bernadette juga gembala yang menyayangi umat Allah. Doanya bagi umat Allah atas perintah Maria. Kita bersyukur punya Santa Bernadette ini. Supaya kita juga mengusahakan. Karena di sekitar kita itu ada banyak orang yang memerlukan pertolongan. Bukan hanya anak-anak kita, generasi muda, bukan hanya semua anak-anak yang memerlukan perhatian dan kasih sayang, tetapi semua orang yang kita dapati dan di mana kita merasa iba hati, ingin menolong mereka itu, ingin berbelas kasih. Dorongan belas kasih itu di dalam diri kita. Dari mana datangnya dorongan belas kasih itu? Itu dikatakan oleh Paulus kepada umat di Efesus. Sebenarnya bukan kepada umat di Efesus saja. Surat itu dikatakan kepada titik-titik-titik. Jadi ya semua tempat. Tinggal mengisi titik itu di Efesus atau di Kolose atau di mana. Tapi yang kita dapatkan itu kepada umat di Efesus. Kata Santo Paulus itu, kita semua ini yang sering bertengkar. Kita itu sering berseteru satu sama lain. Kita ingin diri kita yang lebih tinggi, menguasai. Diri kita yang benar dan apa yang menjadi kebenaran menurut saya itu yang hendaknya kita laksanakan. Dalam perkumpulan-perkumpulan atau dalam persekutuan-persekutuan bisa terjadi.
dalam biara-biara bisa terjadi. Dimanapun bisa terjadi perseteruan. Siapa yang bisa mendamaikan perseteruan itu? Apalagi kalau kita sudah bertindak salah. Kita itu sering menghukum orang. Atau juga orang lain menghukum kita. Dan kita marah, mendendam, balas dendam. Terjadi. Siapa yang bisa mempersatukan itu? Kata surat Efesus itu supaya kita mengenakan hati Kristus itu di dalam diri kita. Berbelas kasihlah. Karena belas kasih itu mempersatukan. Yesus itu datang ke dunia seperti kata Nabi Yeremia itu, yang mendengar Allah berkata, suatu ketika, pada suatu waktu, aku akan menurunkan gembala keturunan tunas Daud, supaya ia mempersatukan yang tercerai-berai. Kita itu yang tercerai-berai, karena kita mengikuti kemauan diri sendiri. Sedangkan kemauan yang datang itu Yesus Kristus, sampai ia menumpahkan darah di kayu salib itu. Dan darah itu yang mempersatukan kita. Kita datang ini untuk menerima tubuh dan darahnya. Supaya kita merasakan bahwa kita itu satu di dalam Dia. Satu dalam Roh Kudus. Satu seperti yang dikehendakinya. Baik yang jauh maupun yang dekat, dipersatukan oleh Yesus Kristus itu. Karena darahnya yang tertumpah itu membuat kita ini sama-sama mendapatkan kesempatan untuk menjadi anak-anak Bapanya di surga. Karena itu kita mau makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Kita percaya apa yang mau kita percayai. Karena apa yang kita percaya itu terjadi bila kita menyerahkan diri kita menjadi miliknya, milik Yesus Kristus. Karena itu mari kita bersyukur. Karena Yesus Kristus itu penguasa. Dia yang sesungguhnya menguasai jagat semesta ini. Dia yang berbelas kasih kepada umat manusia. Minggu lalu itu dikatakan dia merelakan diri untuk menjadi sama seperti kita, supaya atas nama kita penebusan itu terlaksana. Suatu waktu, suatu ketika, dan itu terjadi 2000 tahun yang lalu itu. Terjadi bahwa ia datang, dilahirkan oleh Maria, perawan yang tak bercela itu, nama gereja kita itu. Karena itu, mari kita di sini mulai untuk bersatu satu sama lain. Amin.